Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video saya hari ini mengenai nilai-nilai dan peran guru penggerak. Eksplorasi konsep modul 1.2. Saya Erni Aida, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 2 Tentang Kabupaten Semarang. Kita mulai dari guru penggerak. Yang pertama, bagaimana manusia tergerak, yaitu memahami manusia menurut kerja otak, triun brain, berpikir cepat dan lambat. Kemudian memahami kebutuhan genetis, 5 kebutuhan dasar manusia, memahami tahap tumbuh kembang anak atau psikososial. Selanjutnya, guru penggerak adalah manusia merdeka bergerak. Memahami teori pilihan, memiliki motivasi intrinsik menuju profil pelajar Pancasila dan nilai guru penggerak itu sendiri. Dan yang ketiga, menuntun kekuatan kodrat manusia untuk menggerakkan, yaitu memahami diagram identitas gunung es, memahami lingkaran pengaruh, memahami peran guru penggerak. Kita akan mulai pembahasan yang pertama, yaitu bagaimana manusia tergerak. Manusia tergerak jika ada motivasi tertentu dan ada tujuan yang akan diraih. Cara kerja otak, analog kerja otak dengan eskalator, di mana seperti kerja eskalator, ketika eskalator turun dan manusia itu turun maka tidak membutuhkan banyak energi, bahkan bisa berjalan cepat. Namun ketika eskalator turun dan manusia ingin berjalan naik, maka dia akan butuh energi banyak untuk melawan arus. Jika dalam posisi ini dia diam, dia akan ikut turun bahkan jatuh. Jadi tantangannya adalah bagaimana ketika kita menghadapi suatu permasalahan, kita harus tetap konsisten untuk menyelesaikannya, meskipun butuh banyak energi dan waktu. Komponen otak manusia, otak mamalia atau sistem limbik, yaitu mengatur tentang emosi. Kemudian otak reptil atau batang otak, yaitu bertugas dalam bertahan hidup. Kemudian otak primate, otak luhur manusia, yang ini adalah yang menyelimuti otak mamalia, reptil, dan primate. Otak reptil dan otak mamalia merupakan sistem berpikir cepat, sedangkan otak primate dan otak luhur manusia merupakan sistem berpikir lambat. Perumpamaan otak 3-in-1 atau triun, kecanggihan otak manusia diumpamakan tangan. Di sini tangan ibu jari atau jempol diumpamakan sebagai sistem limbik atau amigdala, otak mamalia. Dan 4 jari tangan diumpamakan sebagai otak berpikir atau otak luhur, otak primata. Sedangkan pergelangan hingga lengan tangan diumpamakan sebagai batang otak atau otak reptil. Pergelangan tangan sebagai batang otak atau otak reptil, fungsinya mengelola semua otomatisasi dan refleks di tubuh demi kelangsungan hidup. Contoh, otomatisasi jantung, hati, paru, sistem pernafasan, metabolisme, reproduksi, hormon, dan suhu tubuh. Kemudian bertahan hidup, yaitu kegiatan refleks. Kegiatan refleks, fight atau melawan, flight atau kabur, atau freeze, diam. Jadi di sini otak reptil ini tidak membutuhkan waktu yang lama karena dia harus segera merespon apa yang terjadi. Kemudian jempol yang disembunyikan dalam 4 jemari atau otak mamalia atau sistem limbik atau amigdala. Fungsinya mengelola emosi, takut, sedih, marah, senang, jijik, dan terkejut. Bertanggung jawab pada dinamika hormon dan sistem kekebalan tubuh. Dan 4 jari terbuka atau otak berpikir atau otak luhur atau otak primate atau neokorteks, di sini fungsinya mengelola kemampuan berpikir, logis, rasional, terstruktur, kemampuan berbahasa, perencanaan dan pemecahan masalah, serta imajinasi, masa depan, dan visi. Bertugas berpikir strategis, kreatif, dan metakognitif. Kita akan belajar selanjutnya setelah kita tahu tentang sistem kerja otak kita lanjutkan tentang 5 kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan genetis. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kemudian kebutuhan untuk diterima, love and belonging, kemudian kebutuhan kekuasaan, penguasaan atau power, kebutuhan pengakuan atas kemampuan.
Kemudian yang keempat, kebebasan atau freedom, yaitu kebutuhan akan pilihan. Dan yang terakhir adalah kesenangan atau fun. Kita akan bahas satu persatu tentang 5 kebutuhan manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya makanan, pakaian, istirahat, tempat berlindung, keamanan, dan kesehatan. Dipenuhi dengan makan, tidur, olahraga, dan memberikan perlindungan. Kebutuhan untuk diterima, love and belonging, merupakan kebutuhan psikologis, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dari suatu kelompok, dikasih, mengasihi, disayangi, menyayangi, dan kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk terhubung dengan orang lain, teman, keluarga, pasangan, rekan kerja, kelompok, dan bahkan dengan binatang peliharaan. Melalui ketulusan dan kehangatan hubungan dengan keluarga, teman-teman, kelompok, klub, guru, konselor, dan coach. Kebutuhan berikutnya adalah kekuasaan atau penguasaan atau power. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Di sini berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, dan meninggalkan pengaruh. Serta dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan seperti proyek hobi, tugas sekolah yang menantang, kontekstual, relevan, belajar menjadi orang yang kuat, membuat pilihan positif, dan bekerja. Kebutuhan akan kebebasan atau freedom, ini termasuk di dalamnya adalah kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk mandiri, otonom, memiliki pilihan, mengembangkan daya lenturnya, dan mampu mengendalikan arahnya sendiri. Terkait dengan kebebasan untuk memilih dan membuat pilihan. Kebutuhan bergerak, mencoba-coba, mengeksplorasi hal baru dan menarik. Dipenuhi dengan menyediakan variasi, waktu senggang, memberikan ruang untuk jadi diri sendiri yang merdeka, serta liburan. Yang selanjutnya adalah tahapan tumbuh kembang anak Wiraga Wirama Ki Hajar Dewantara. Manusia memiliki cara pandang sendiri terhadap dunia sesuai usia dan tahap tumbuh kembangnya. KHD meyakini proses belajar harus sesuai dengan kodrat anak. Dan tiap periode usia anak memiliki kekhususan yang harus dijadikan bahan pertimbangan dalam proses belajar. Wiraga Wirama Ki Hajar Dewantara ada 3 tingkatan jiwa tiap 8 tahun atau windu. Diawali dari 0 sampai 8 tahun disebut Taman Indira, TK, atau PAUD atau SD. Usia 9 sampai 16 tahun memasuki jenjang SD, SMP, dan yang terakhir 17 sampai 24 tahun SMP, SMA, dan SMA plus. Kita akan bahas mulai yang pertama. Wiraga, periode usia 8 tahun yang disebut Taman Indria. Di sini jasmani atau raga dan indera anak tumbuh pesat. Banyak bergerak, melatih otot kasar atau besar, melatih otot halus, mengeksplorasi indera mereka, pendengaran, perasa, pengecap, penciuman, peraba, termasuk imajinasi, dan mengenali simbol-simbol. Guru fokus memberikan akses dan menyediakan pengalaman belajar agar anak makin merdeka dalam mengeksplorasi dunianya, diri, sesama, dan lingkungan di dekatnya. Yang kedua, Wiraga Wirama atau periode 9 sampai 16 tahun. Anak mulai berkembang pikirannya, sehingga guru harus melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti mengakomodasi kebutuhan perkembangan jasmani dan indera yang belum usai, fokus pada menuntun proses berpikir anak agar mereka semakin selaras atau seirama dengan sesamanya dan lingkungannya. Menuntun anak untuk melakukan, membiasakan, menginsyafi, hingga akhirnya menyadari mengapa mereka misalnya melakukan kebiasaan baik yang mereka lakukan di sekolah, bukan sekedar menuruti atau mengikuti suatu aturan atau kebiasaan saja. Yang terakhir adalah tahap Wirama, periode 17 sampai 24 tahun. Anak mulai berkembang pikirannya, mulai menata bagaimana agar masa depannya senantiasa seirama dengan sesama dan semesta, dipaparkan pada keputusan-keputusan mengenai bagaimana menebalkan jati dirinya di tengah masyarakat dan lingkungan. Sadar bagaimana membawa diri sebagai manusia yang merdeka.
Sadar betul bahwa ini hidup merdeka, ini negara bangsa, dan ini tanah air mereka. Sehingga guru hendaknya menuntun dan menantang anak dalam hal pengelolaan diri dan pengenalan potensi dirinya. Berikutnya kita akan belajar tentang tahap perkembangan psikososial Erik Erikson. Menurut Erik Erikson ada 8 tahap perkembangan kepribadian seseorang, namun dalam pendidikan guru penggerak ini hanya dibahas 6 tahapan saja, yaitu usia 0 sampai dengan 40 tahun. Tahap 0 sampai 1,5 tahun atau tahap pertama, anak menumbuhkan harapan, mengembangkan rasa percaya saat orang tua atau pengasuh lingkungan sosial menyediakan kasih sayang, kelembutan, dan kepedulian. Kurangnya itu semua membuat anak mengembangkan ketidakpercayaan. Tahap 2 yaitu 1,5 tahun sampai 3 tahun. Tahap usia dini di mana anak menumbuhkan tekad dan kehendak mereka hanya jika orang tua atau pengasuh atau lingkungan sosial menyediakan kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan kontrol diri serta kemandirian. Kurangnya itu semua muncul keraguan dan rasa rendah diri. Tahap 3 sampai 5 tahun adalah masa awal anak bersekolah, mulai mengeksplorasi maksud dan tujuan-tujuan dalam kehidupan atau lingkungan mereka. Orang tua atau pengasuh lingkungan sosial perlu membuka banyak kesempatan pada anak untuk mengambil inisiatif. Kurangnya itu semua, maka anak akan tumbuh rasa bersalah. Tahap 4, 5 sampai 12 tahun, anak menumbuhkan rasa kompeten atau kebanggaan atas pencapaian dan kemampuan mereka. Orang tua, pengasuh atau lingkungan sosial, mereka harus menyediakan pengalaman bagi anak untuk menumbuh kembangkan produktivitas mereka dalam belajar. Kurangnya itu semua, tumbuh rasa inferior, rasa kecil, dan tidak berharga. Tahap 5, 12 sampai 18 tahun, terjadi pada masa remaja. Di sini karakteristik labil dan galau. Mereka memang sedang mencari dan mencoba-coba untuk menebalkan identitas diri mereka. Pengalaman ini akan mempengaruhi perilaku mereka di masa-masa berikutnya. Mereka mencari pegangan untuk menambatkan loyalitas mereka. Orang tua atau pengasuh lingkungan sosial perlu menuntun proses penguatan identitas. Kurangnya itu semua, maka anak-anak akan mengalami kebingungan peran. Tahap 6, 18-40 tahun terjadi pada masa remaja, seseorang mulai mengeksplorasi hubungan relasi yang sifatnya pribadi. Masa dewasa muda di mana mereka mulai mencari dan mendalami perasaan cinta. Mulai membangun rasa dan kedekatan intim dengan orang lain dan keluarga. Kurangnya itu semua, maka akan berujung pada lemahnya dukungan sosial bagi dirinya sehingga merasa terisolasi dari lingkungan sosialnya. Selanjutnya adalah tugas A. Di sini saya menjawab 1 pertanyaan, yaitu cara memahami cara kerja otak, 5 kebutuhan dasar manusia, tahap tumbuh kembang anak beserta pengaruhnya terhadap pembentukan kebiasaan dan nilai-nilai hidup manusia adalah dengan mengaitkan materi, pendapat atau teori yang dipelajari dengan keadaan atau kenyataan dan pengalaman yang ada di lapangan. Hal ini perlu saya lakukan agar muncul pemahaman yang lebih mendalam, karena dengan mengaitkan materi dengan keadaan atau kenyataan atau pengalaman yang sebenarnya, saya akan meyakini kebenaran dari teori yang saya pelajari. Yang kedua adalah nilai-nilai yang perlu dikuatkan guru penggerak adalah mempunyai rasa empati terhadap diri, orang lain, lingkungan, sehingga seorang guru penggerak dapat berperilaku, bersikap, dan bertutur kata baik yang sesuai dengan norma-norma. Hal ini perlu dilakukan agar seorang guru penggerak selain mampu menggerakkan diri orang lain, mereka juga menjadi suri teladan bagi siapapun. Kita lanjutkan materi yang kedua, yaitu bagaimana manusia merdeka bergerak. Manusia merdeka adalah manusia yang berdaya dalam memilih dan mereka termotivasi dari dalam. Manusia merdeka mempunyai kekuatan untuk menentukan sikap dalam memutuskan segala sesuatu, memilih sesuai dengan keinginannya berdasarkan kemampuan yang mereka miliki. Manusia merdeka mempunyai dorongan untuk menentukan sikap tersebut dari dalam diri mereka, sehingga mereka mempunyai rasa percaya diri yang lebih untuk memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Diawali dari manusia merdeka yang berdaya dalam memilih. Kita akan pelajari tentang teori pilihan. Konsep manusia merdeka oleh Ki Hajar Dewantara
Yang pertama adalah mereka tidak diperintah, mereka dapat menegakkan dirinya, tertib mengatur peri kehidupannya, tertib mengatur perhubungan mereka dengan kemerdekaan orang lain, di mana pendidikan seyogyanya adalah upaya sadar untuk menumbuhkan manusia-manusia yang merdeka, seperti tersebut di atas. Ki Hajar Dewantara dalam Dasar-Dasar Pendidikan tahun 1936 menyampaikan bahwa maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sebagai manusia perlu memperhatikan hubungan kita dengan Tuhan, diri kita sendiri, sesama, dan semesta. Sebagai manusia bertuhan, harus menyadari peran penting dalam harmonisasi individu manusia dengan manusia lain, makhluk lain, dan ibu bumi. Sebagai anggota masyarakat, harus paham bahwa secara individu berkontribusi serta membawa potensi diri kita, baik potensi kebaikan maupun keburukan, ke dalam semua lingkungan tersebut, dan kita perlu secara sadar, sepenuh hati dan pikiran, menjadi seseorang yang makin berdaya dalam memilih sehingga semakin bijaksana dalam menjalani kemerdekaan kita itu. Teori pilihan menurut William Glasser tahun 1998 bahwa perilaku seorang manusia adalah buah dari pilihan yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Kita perlu berlatih, fokus pada apa yang terjadi saat ini, bukan masa lalu. Menghindari 7 kebiasaan buruk, mengkritik, menyalahkan, mengeluh, menjengkelkan, mengancam, menghukum, menyuap, memberi reward untuk mengendalikan orang lain. Menjalankan 7 kebiasaan mempedulikan orang lain, yaitu mendukung, mendorong, mendengarkan, menerima, mempercayai, menghormati, dan menegosiasikan perbedaan. Yang keempat adalah menghindari membuat dalih dan alasan karena menghalangi kita membangun relasi. Yang kelima adalah bersabar. Aksioma 1 terkait pilihan Glasser 1998, apa yang dimaksud dengan diri kita yang merdeka? 1. Satu-satunya orang yang perilakunya dapat kita kendalikan adalah diri kita sendiri. 2. Yang bisa kita berikan kepada orang lain hanyalah informasi. 3. Semua masalah psikologis yang bertahan lama adalah masalah relasi atau hubungan. 4. Masalah relasi selalu menjadi bagian dari kehidupan kita saat ini. 5. Apa yang terjadi di masa lalu berkaitan dengan keadaan kita sekarang ini, tetapi kita hanya dapat memenuhi kebutuhan dasar kita saat ini dan berencana untuk terus mengejar pemenuhannya di masa depan. 6. Kita hanya dapat memenuhi kebutuhan kita dengan cara memuaskan gambaran yang kita anggap sebagai realitas di benak kita sendiri. Disebut juga sebagai dunia berkualitas. Yang ketujuh untuk aksioma terkait pilihan yaitu yang kita lakukan hanyalah berperilaku. 8. Setiap perilaku terdiri dari 4 komponen. Yang pertama tindakan, kedua pemikiran, ketiga perasaan, dan keempat fisiologis. Kesembilan, setiap perilaku adalah buah dari pilihan. Dan yang terakhir, karena setiap perilaku ada dalam kendali kita sendiri, maka perlu fokus pada apa yang dapat dilakukan. Fokus pada kata kerja untuk mengambil kendali atas perilaku dalam suatu keadaan, bukan perilaku sebagai korban dari suatu keadaan. Yang berikutnya adalah manusia merdeka. Dia termotivasi dari dalam atau mempunyai motivasi intrinsik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 bahwa Ketentuan Umum Pasal 1 Nomor 1 menyatakan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, mengendalikan diri, berkepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Teori determinasi diri atau self-determination theory disampaikan oleh Ruan dan Desi tahun 2000. Pendidik perlu fokus dalam menyediakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang memungkinkan anak menguatkan dan menumbuh kembangkan motivasi intrinsik mereka. Pembelajaran harus dapat membuat anak merasa kompeten,
atau mampu, dapat, cakap, saling terhubung dalam kebutuhan sosial yang diusahakan oleh individu untuk membangun hubungan dengan sesamanya, dan otonom atau mandiri, merdeka. Mewujudkan profil pelajar Pancasila, di sini ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, dan bernalar kritis, serta kreatif. Nilai-nilai guru penggerak, Rokyah dalam Abdul H tahun 2015, menyatakan bahwa nilai merupakan standar yang mengarahkan perbuatan dan tolak ukur mengambil keyakinan sebagai keputusan terhadap objek atau situasi yang sifatnya sangat spesifik. Seorang guru penggerak hendaknya memiliki kemampuan memimpin dan mengelola perubahan, berlatih dan mengadopsi kebiasaan, serta berpikir sistem. Dapat membangun keselarasan atau koherensi secara efektif untuk menuntun yang lain melampaui perbedaan dan menerima perbedaan yang muncul ke permukaan. Memiliki 5 keterampilan sosial emosional, kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan beretika. Nilai-nilai guru penggerak ada 5, yaitu 1. Berpihak pada murid, yang kedua mandiri, yang ketiga reflektif, kolaboratif, dan terakhir inovatif. Berpihak pada murid, di mana seorang guru penggerak selalu bergerak mengutamakan kepentingan murid. Segala keputusan yang diambil didasari semangat untuk memberdayakan dirinya serta memanfaatkan aset kekuatan yang ada untuk menyediakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang positif serta berkualitas bagi muridnya. Selalu berpikir mengenai pertanyaan utama yang mendahulukan muridnya. Kemudian mandiri, dia terus belajar sepanjang hayat, memampukan dirinya sendiri dalam melakukan aksi, berkenan mengambil tanggung jawab dan turun tangan untuk memulai perubahan, termotivasi untuk mengembangkan dirinya. Dan menurut KHD, guru menguasai 5 ilmu, yaitu ilmu hidup batin, psikologis, ilmu hidup jasmani, fisiologis, ilmu kesopanan, etika, ilmu keindahan, estetika, dan ilmu pendidikan atau pedagogis. Mandiri, di sini guru penggerak harus terus belajar sepanjang hayat, memampukan dirinya sendiri dalam melakukan aksi, berkenan mengambil tanggung jawab dan turun tangan untuk memulai perubahan, termotivasi untuk mengembangkan diri, memiliki daya lenting dan terpacu untuk memperhatikan kualitas kinerja dan hasil kerja mereka, beranjak dari kekaburan dan ketidaktepatan menuju keelokan dan ketepatan, kualitas kinerja dan hasil kerja mereka. Yang ketiga adalah reflektif, memaknai pengalaman secara positif, apresiatif, produktif, menuntun perwujudannya pada murid-murid sebagai perjalanan yang penuh dengan variasi pengalaman-pengalaman, memiliki daya saing tinggi, terus mengupayakan peningkatan efikasi dirinya, tidak hanya berhenti sampai rencana tindakan saja, mereka juga mengejawantahkannya lewat tindakan nyata sebagai perbaikan yang perlu dilakukan. Dan yang terakhir, memperlakukan kegiatan refleksi. Yang keempat adalah kolaboratif, yaitu senantiasa membangun daya sanding, memperhatikan pentingnya saling tergantungan positif terhadap seluruh pihak. Mampu mengomunikasikan kepada semua pihak pentingnya keberpihakan pada murid dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mampu membangun rasa saling percaya dan saling menghargai, dan mengakui dan mengelola kekuatan serta perbedaan peran tiap pemangku kepentingan di sekolah. Yang kelima adalah inovatif, yaitu senantiasa memunculkan gagasan segar dan tepat guna, mengisyaratkan penguatan semangat ko-kreasi, gotong royong, dan pemberdayaan aset atau kekuatan yang ada di sekolah untuk mewujudkan visi bersama. Memiliki fleksibilitas atau daya lentur, berkenan mengadopsi multi perspektif, mencari dan membuat alternatif, mengubah sesuaikan gaya dan kecenderungan lama untuk mewujudkan perubahan dan bergeser dari pandangan yang egosentris serta sempit menuju pandangan-pandangan alternatif dan luas. Pantang menyerah atau daya lenting serta jeli melihat peluang atau potensi yang ada di sekitarnya untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Tugas B, nilai-nilai guru penggerak yang dikuatkan setelah memahami teori pilihan dan motivasi intrinsik adalah kolaboratif dan reflektif.
Tindakan spesifik yang dapat dilakukan untuk menguatkan diri sendiri untuk memberdayakan murid dalam memilih jalan kodratnya sekaligus menguatkan tumbuhnya motivasi intrinsik mereka dalam mengejawantahkan profil pelajar Pancasila adalah mengelola kelas dengan perencanaan yang lebih baik, pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang menyenangkan dan mampu menumbuhkan profil pelajar Pancasila pada murid, serta melakukan refleksi dari setiap kegiatan yang dilakukan. Bagian ketiga, kita akan membahas bagaimana menggerakkan manusia, menuntun kodrat manusia. Lingkungan sangat berpengaruh dalam membentuk nilai-nilai dalam diri seseorang. Berpikir strategis dan menguatkan lingkaran pengaruh, ini adalah hal pertama yang harus kita ketahui. Lingkaran pengaruh adalah gambaran sejauh mana pengaruh Bapak Ibu efektif dalam membawakan perubahan atau dalam menggerakkan orang lain. Lingkaran kuning berusaha menggambarkan pada Bapak Ibu dua lingkaran lain, yaitu lingkaran kepedulian dan lingkaran perhatian. Mulailah dengan menguatkan lingkaran pengaruh dari dimensi diri sendiri. Yang kedua adalah diagram identitas gunung es, yang ini membahas tentang psikologis ya, dikembangkan oleh psikolog tim Bandung Jabar Masagi dalam program penguatan karakter tahun 2016 untuk menumbuhkan karakter. Fenomena gunung es menggambarkan di permukaan tidak dapat menunjukkan apa yang tersembunyi di bawah permukaan laut. Gunung es jangan mempertimbangkan sesuatu hanya dari permukaan saja. 12% bagian yang terlihat, karakter yang dilihat orang lain dan disadari oleh diri sendiri. Jadi hanya 12%. Sedangkan 88 bagian lainnya menunjukkan bahwa karakter berada di bawah sadar. Perlu usaha diri sendiri untuk melihatnya, apalagi mengubahnya. Selanjutnya, ada kotak hitam atau nilai pola pikir, kepercayaan, soft skill, perilaku yang mendasari bagaimana seseorang berperilaku. Kotak hitam adalah identitas hakiki seseorang yang tersembunyi. Karakter adalah perilaku yang berulang dilakukan menjadi kebiasaan, yang menjadi gambaran karakter seseorang. Gunung es juga menggambarkan lingkungan di mana karakter tumbuh. Ada bagian es yang muncul di permukaan yang menggambarkan lingkungan yang terlihat dan dapat disadari. Lingkungan juga ada yang tidak terlihat dan tidak disadari. Dalam menumbuhkan karakter, kedua kondisi lingkungan tersebut yang kita gunakan untuk mengkondisikan dan membiasakan perilaku dan karakter. Jalan yang bisa digunakan untuk menumbuhkan karakter adalah melalui keteladanan yang konsisten, serta sistem atau aturan yang konsisten. Quotes-nya adalah menumbuhkan karakter tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Diperlukan komitmen, konsistensi, dan waktu yang tidak sedikit, serta diperlukan kesungguhan dalam pengelolaannya. Peran guru penggerak ada 5, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency, dan menggerakkan komunitas praktisi. Kita sampai pada tugas C yang terakhir, yaitu kaitan antara diagram identitas gunung es dengan penumbuhan profil pelajar Pancasila pada murid dan transformasi pendidikan adalah bahwa dalam menumbuhkan karakter adalah dengan cara menjadi teladan yang baik bagi murid. Dilaksanakan secara terus-menerus dan konsisten untuk membiasakan sesuatu yang baik sehingga menjadi karakter yang mencerminkan diri murid. Selain menjadi teladan, menumbuhkan karakter juga perlu dilakukan melalui pembentukan lingkungan yang baik secara konsisten agar membentuk karakter murid melalui pengkondisian lingkungan. Yang kedua, konsekuensi logis dari diagram identitas gunung es pada peran serta kita sebagai guru penggerak dalam transformasi pendidikan, yaitu saya harus memahami karakter saya baik yang nampak maupun yang terpendam sehingga dapat terus saya tumbuhkan dengan harapan bahwa saya mempunyai karakter yang baik dan mampu menggali semua potensi yang ada dalam diri saya berdasarkan karakter yang saya miliki. Yang kedua, saya harus mampu menjadi teladan yang baik bagi murid dan lingkungan saya dengan karakter-karakter yang saya miliki. Demikian paparan panjang yang saya sampaikan mengenai nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.2. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.